Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi. Yang pertama, kecemasan dalam komunikasi retorika. Yang kedua, tujuan pidato dan analisis pendengar. Dalam mata kuliah retorika yang dibimbing oleh Bapak dosen Solheri MPD, adapun anggota kelompok 3, yang pertama Alfi Syahrin, yang kedua Fahri Kusairi, yang ketiga Mawaddah Warohmah, yang keempat Neta Risela, yang kelima Putri Rahma Khairani, yang keenam Rita Misriani, dan yang ketujuh Tri Eva Yuliana. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu kecemasan dalam komunikasi retorika. A. Kecemasan dalam komunikasi retorika. 1. Pengertian kecemasan. Yang pertama, menurut Atkinson, kecemasan sebagai emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan istilah-istilah kekhawatiran dan kekhawatiran yang kadang-kadang dialami dalam tingkat yang berbeda-beda. Yang kedua, menurut Harlock, kecemasan adalah situasi efektif yang dirasa tidak menyenangkan yang diikuti oleh sensi fisik yang memperingatkan seseorang akan bahaya yang mengancam. Yang ketiga, menurut Sullivan, kecemasan adalah reaksi normal terhadap kebutuhan yang tidak terpenuhi dan stres seperti penolakan. Pertama dari orang tua, dan kemudian dari diri sendiri, dan kemudian dari orang lain. Dua, penyebab kecemasan dalam komunikasi. Yang pertama, ancaman. Ancaman bisa disebabkan oleh sesuatu yang realitas atau non-realitas. Yang kedua, pertentangan. Timbul adanya dua keinginan yang keadaannya saling bertolak belakang. Yang ketiga, ketakutan. Ketakutan akan kegagalannya bisa menimbulkan kecemasan dalam menghadapi ujian atau berbicara di depan publik. Yang keempat, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia sangat kompleks dan jika gagal untuk memenuhi, maka tinggallah kecemasan. Yang ketiga, ciri-ciri kecemasan dalam komunikasi. Spielberger mengemukakan ciri-ciri kecemasan ada dua, yaitu yang pertama, ciri fisiologis. Anggota badan yang gemetar, keringat pada telapak tangan, dahi dan leher, wajah memerah, denyut jantung semakin cepat, tekanan darah bertambah. Yang kedua, ciri psikologis. Kesukaran dalam menyusun pikiran atau mengungkapkan kata-kata seperti pidato di muka umum. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan dalam komunikasi. Faktor-faktor yang penyebab terjadinya kecemasan komunikasi menurut Adler dan Rothman adalah: yang pertama, previous experience, yaitu adanya pengalaman komunikasi masa lalu yang tidak menyenangkan. Yang kedua, reinforcement, yaitu anak belajar mengulang perilaku yang diberi penguatan, sementara perilaku yang tidak diberi penguatan akan cenderung dihilangkan. Yang ketiga, skill acquisition, yaitu anak akan mengalami kecemasan komunikasi karena gagal mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara sukses. Yang keempat, modeling, yaitu kecemasan komunikasi dipengaruhi oleh proses imitasi. Pengertian pidato. Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang lain dalam jumlah yang banyak. Contoh pidato yaitu pidato kenegaraan, pidato pembangkit semangat, pidato peringatan Hari Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. 2. Tujuan pidato. Menurut Jalaluddin Rahmat, 1. Memberikan informasi, ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Komunikasi diharapkan akan memperoleh penjelasan, menaruh minat dan memiliki pengertian tentang persoalan yang dibicarakan. 2. Mempengaruhi atau persuasif, ditujukan kepada orang untuk mempercayai sesuatu, melakukannya atau terbakar semangatnya. Keyakinan, tindakan, dan semangat adalah bentuk kreasi yang diharapkan. 3. Menghibur atau rekreatif, yaitu membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga membuat orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. 3. Menganalisis pendengar. Pendengar dan audiens adalah objek kita dalam berpidato, tetapi juga merupakan subjek yang harus menafsirkan gagasan-gagasan kita sampaikan. Maka wajar kita mengenal tentang apa dan siapa mereka.
Dengan mengenal siapa mereka, kita akan mudah dan lancar untuk berkomunikasi dengan mereka, sehingga mudah juga bagi mereka untuk menerima apa yang kita maksud dalam pidato. Kesalahan dalam menganalisis audiens akan berpengaruh besar saat kita berpidato nantinya. Perasaan yang harus kita perhatikan bukan kemampuan kita pribadi, apakah kita kesulitan dalam memahami materi, apakah kita terlalu mudah dalam membuat pidato tersebut. Menganalisis pendengar atau audiens, jumlah. Kita harus mengetahui berapa jumlah audiens agar kita sebagai komunikator tahu apa yang akan dilakukan. Usia. Kita harus mengetahui usia audiens yang akan mendengar kita agar bisa menyesuaikan komunikasi dengan usia audiens. Agama. Sebagai public speaker, lebih awal mengetahui siapa saja audiens agar kita tahu perlu diberi salam atau cukup disapa. Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang lain dalam jumlah yang banyak dengan tujuan memberitahu, mempengaruhi, dan menghibur. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut.